Maaf, ini sinyalnya agak. Ya, ini kelihatannya Mas Indra terkendala sinyal ya rekan-rekan yang. Iya, silakan Mas Indra. Ya, Bu. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan organisasi bisnis dalam Islam prinsip mudharab. Yaitu yang pertama, pengertian mudharab. Pada hakikatnya, manusia itu hidup selalu membutuhkan orang lain. Disadari bahwa manusia sebagai objek hukum tidak mungkin hidup sendiri. Sifat ketergantungan satu dengan yang lain sangat kuat. Hal ini mengingat manusia tidak bisa hidup sendiri namun selalu berinteraksi dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa memang pada dasarnya manusia itu makhluk yang lemah dan merupakan potensi yang terbatas dalam menghadapi persoalan yang kompleks. Pada dasarnya, manusia tidak lepas berinteraksi dengan orang lain, itu menjadikan landasan hukum dasar dari berbagai jenis interaksi itu adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini dapat dilihat dari kaidah fikih yang berbunyi hukum segala sesuatu itu adalah boleh. Sifat kaidah ini masih sangat mutlak sehingga masih harus diberi suatu haid sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharumannya. Dengan adanya haid ini maka pengertian dari kaidah di atas ialah bahwa pada tempat-tempat yang telah ditunjukkan keharumannya maka padanya diberikan hukum mubah atau boleh. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang sesuatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis muamalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau pada dasar kaidah-kaidah umum yang berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang terkenal di kalangan mazhab Syafi'iyah, merupakan mereka merumuskan kaidah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dialah Allah yang menjadikan segala yang menjadikannya segala yang ada di bumi untukmu. Berdasarkan ketentuan hukum yang di atas dapat dipahami bahwa meskipun diperbolehkan semua untuk berinteraksi, namun kebolehan itu tidak bersifat mutlak. Artinya hukum mubah dalam setiap transaksi itu tetap harus dalam batasan hukum Islam. Salah satu
produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah ini adalah mudharab. Tulisan ini berupaya mengulas mengenai transaksi mudharab yang di dalam akadnya terdapat jaminan yang dibebankan kepada mu'arib. Adanya jaminan yang disertakan dalam transaksi itu ternyata menimbulkan perdebatan di kalangan ulama atas dasar hal tersebut. Tulisan ini mengupas bagaimana perdebatan itu terjadi dan atas perbedaan pandangan tentang perlunya jaminan dalam transaksi mudharabah tersebut, bagaimana penerapannya pada perbankan syariah di Indonesia. Secara etimologi kata mudharabah berasal dari kata zab. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk antara kata yang mempunyai banyak arti, di antaranya memukul, darabah Ahmad al-kalb, terdapat darabah al-kalbu, mengalir, darobadathumu, yang berarti berenang, darabah fil alma, yang berarti bergabung, darobah fi almar, fi am, yang berarti menghindar, darobah al-sya'i, yang berarti berjalan, darobah fil al-ad, dan yang terjadi dalam kata tersebut. Bentar, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, saya lanjutkan. Secara etimologi, yaitu tampak bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun di balik keluasan kata ini dapat ditarik dalam benang merah yang dapat mempresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu pergerakannya sesuatu yang kepada sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu unsur mudharab. Adapun unsur-unsur rukun mudharab yakni yang pertama, ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat. Ijab qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Yang kedua, adanya dua pihak, yaitu pihak penyedia dana atau syahibul mal dan pengusaha atau ma'arib. Syaratnya cakap bertindak hukum secara syar'i dan memiliki wilayah al-takil wal al-wikalah, atau memiliki kewenangan mewakilkan, memberi kekuasaan dan menerima pemberian kuasa. Yang ketiga, adanya modal. Syaratnya modal harus jelas jumlah, jenis, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Harus berupa uang, bukan barang, uang bersifat tunai atau bukan hutang. Adanya usaha, dan yang terakhir adanya keuntungan. Yang ketiga, jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutakoh, yaitu merupakan keadaan syahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mu'arib untuk menggunakan dana modal
dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun tetap pada praktik kebiasaan usaha normal yang sehat dan halal. Di sini, dana yang diterima dari syahibul mal atau pemilik harta ke mu'arib atau penerima dana yang diberikan kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu merupakan keadaan pemilik modal atau syahibul mal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Di sini, pembatasan ini seringkali mencerminkan syahibul mal memasuki dunia usaha. Untuk syahnya mudharabah, maka harus terpenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang tepat. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun, yaitu yang pertama, dua pihak yang berakad pemilikan modal dan pengusahaannya atau mu'arib. Yang kedua, materi diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan. Yang ketiga, syikhat atau ijab qabul. Sedangkan menurut Syafi'ah, rukun mudharabah ini yakni harta, modal, pekerjaan, pengusaha, keuntungan, syikhat, yaitu ijab dan qabul, serta dua pihak yang berakad. Yang selanjutnya, pengertian akad mudharabah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar ekonomi syariah pada hakikatnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam, Al-Quran, dan hadis yang merupakan sumber utama hukum Islam ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa perekonomian syariah harus terbebaskan dari unsur-unsur ribawi, qahar, dan praktik lainnya yang mempengaruhi pada nilai kebatilan dan kemudorotan. Perbuatan ini dalam pergaulan transaksi ekonomi Islam menjadi perhatian serius untuk dihindari karena berimplikasikan pada perbuatan yang bernilai melanggar hukum. Dalam bidang ekonomi, Islam menentukan aturan komprehensif tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan tersebut merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta sekaligus mengalokasikan dan pembelanjaannya. Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah-kaidah aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan seperti jual beli, gadai, transfer, pesan, asosiasi, persekutuan dagang. Aturan ini juga ditunjukkan untuk mengentaskan kemiskinan dan meledaknya pengangguran melalui konsepsi kewajiban zakat, pemberian nafkah, dan hasil denda pelanggaran hukum. Dalam aspek perbankan syariah, akad mudharabah adalah jenis akad yang cukup banyak ditemukan di berbagai jenis produk maupun program yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Berdasarkan pengertian yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, salah satu produk bank syariah yang memiliki ketentuan operasional menggunakan akad mudharabah adalah pembiayaan. Hal ini ditekankan berdasarkan prinsip bank syariah secara umum penting bagi pihak
bank selaku menyediakan modal penyaluran pembiayaan serta bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga dijelaskan bahwa kerugian dalam perjanjian yang sedang berlangsung nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh perbankan syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian atau detail dari akad mudharabah yang telah disetujui. Dengan kata lain, akad mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang mendapat dukungan penuh dari hukum di Indonesia. Dalam pengertian yang diterbitkan oleh OJK, akad mudharabah adalah akad yang bisa digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah. Investasi syariah yang dimaksud hadir dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk produk perbankan lainnya. Kesimpulannya yaitu mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syariah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserat dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh kedua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian atau skill dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tersebut berdasarkan mudharib. Sekian materi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau bertanya atau ingin menambahkan, silahkan. Oke, terima kasih Mas Indra untuk pemaparan materinya pada malam hari ini tentang organisasi bisnis dalam Islam, prinsip mudharabah. Oke, silakan jika ada yang mau di-sharingkan, didiskusikan pada malam hari ini, dipersilakan. Tidak terasa ya, ini sudah setengah 9 lewat ya. Cukup cepat sekali waktu itu. Nah, sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh pemateri, sangat lengkap. Tentunya kita bisa memahaminya ya. Jadi di sini yang perlu rekan-rekan pahami adalah terkait pengertian dari mudharabah. Jadi mudharabah itu secara etimologi, kata mudharabah itu berasal dari kata do dalam bahasa Arab. Jadi artinya banyak sekali. Doroba Ahmad al-Qalb itu memukul. Ada yang doroba al-qalbu, berdetak. Ada yang doroba damuhu, mengalir. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentunya pengertian dari mudharabah itu. Memang untuk kata-kata mudharabah itu tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, memang benar. Tetapi di dalam Al-Quran itu hanya mengungkapkan mustaknya dari kata doroba itu ada sebanyak kurang lebih 58 kali di dalam Al-Quran. Sehingga kata doroba itu dijadikan oleh mayoritas ulama fikih itu sebagai akar kata dari kata mudoroba. Doroba fil art, yang artinya berjalan di muka bumi. Seperti itu ya, itu secara etimologi. Etimologi itu adalah secara bahasa. Itu yang perlu kalian pahami. Untuk lebih memahami kata mudharabah sendiri, ada di fatwa DSN MUI, itu juga dijelaskan terkait
akad mudharabah. Di mana untuk istilah-istilah yang ada di dalam akad mudharabah, di dalam prakteknya itu ada shahidul mal, ada mudharib, itu memang harus kalian pahami sehingga kalian ketika bertransaksi menggunakan akad mudharabah itu lebih mudah dalam prakteknya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan untuk materi malam hari ini. Tentunya di dalam mudharabah ada beberapa unsur ya di dalam perjanjian mudharabah itu sendiri. Di dalamnya ada ijab qabul tentunya. Terus adanya dua belah pihak sebagai pihak penyedia dana tentunya dan juga ada pengusaha, penyedia dana dan pengelolanya. Dan unsur berikutnya adanya modal di dalam akad mudharabah tentunya. Yang perlu kalian pahami. Selanjutnya adanya usaha dan juga adanya keuntungan. Silakan. Ya, untuk sesi diskusi lanjut di WA Group ya. Biar nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu terekod di dalam WA Group, nanti bisa dipelajari lagi untuk yang ketinggalan terkait pembahasan pada malam hari ini. Oke. Di ruang Zoom meeting ini kita akhiri terlebih dahulu, kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih ya Mas Indra untuk pemaparan materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Nanti Bu Mei minta ada sesi khusus untuk pembahasan teknik penulisan karya ilmiah ya. Nanti kalian bisa diskusikan kapan waktunya karena Bu Mei melihat beberapa makalah tugas kalian itu masih perlu untuk diperbaiki sebagai modal kalian lanjut ke semester berikutnya sampai nanti kalian tugas akhir skripsi ya, biar semakin mudah nanti ke depannya. Ini perlu ada pendampingan dan juga pembinaan tentunya untuk penulisan makalah sesuai pedoman karya ilmiah di STAI Muhammadiyah Tulungagung. Itu dari Bu Mei. Kita akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini, kita lanjut diskusinya di WA Group. Ada kurang lebihnya Bu Mei, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.